mencatat respons kita terhadap sekeliling. Mencatat respons kita ini bisa berupa membuat tulisan satu paragraf, membuat caption untuk Instagram misalnya, atau menulis di blog tentang apa-apa yang kita lihat dan apa-apa yang berlangsung dalam hidup kita. Sebab kalau tidak kita catat hal yang sedikit itu, biasanya akan menghilang. Salam sehat. Kita tahu bahwa penanaman karakter atau budi pekerti itu sangat penting. Menulis esai itu merupakan salah satu media bagi kita ya, biar anak-anak itu bisa melatih kepekaan mereka, daya reflektifnya terhadap nilai-nilai kehidupan ini. Nah, itu sangat penting sekali dan semestinya tidak bisa dilepaskan di dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Tamu saya kali ini mendapatkan gelar master di University of Arkansas. Tetapi kemudian nampaknya kok tidak belajar untuk mendapatkan gelar S3-nya di kampus yang sama, di University of Arkansas. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan tamu saya pada siang hari ini adalah Bapak Wawan Eko Yulianto, PhD. Selamat siang Pak Wawan. Selamat siang Pak Dan. Jadi Pak Wawan Eko Yulianto ini adalah Kepala Program Studi Sastra Inggris di Universitas Majong. Ya. Nah itu tadi kan ceritanya Pak Wawan S2, S3 ada di University of Arkansas. Jadi saya rasa sudah cukup lama ya Pak ya. Nah ceritanya itu begini Pak. Biasanya kalau orang itu baru datang di Amerika itu ada yang disebut honeymoon ya Pak ya, stage ya Pak ya. Iya. Nah, coba dong Pak Wawan cerita, apa benar seperti itu Pak? Silakan. Oke, terima kasih Pak Dan. Honeymoon yang aneh itu Pak ya, ada soalnya honeymoon tanpa ada istrinya begitu loh. Buat sebagian orang kayak saya ini kan berangkatnya sendiri, jadi ya aneh rasanya. Honeymoon bisa dibilang honeymoon karena semua yang ada di sana itu tampak membahagiakan, tampak bagus. Bahkan jalanan ya jalan depan rumah itu kelihatan eksotis sekali begitu. saking barunya ya karena nggak biasa. Terus lewat ke kampus, lewat kali kecil itu kelihatan wah kalinya eksotis sekali, kali Amerika begitulah. Rata-rata biasanya orang-orang yang ke satu tempat baru itu ya merasakan yang seperti itu. Dan saya mendapatinya dalam berbagai hal, mulai alamnya, terus mulai kawan-kawan yang saya temui tiap hari, terus dosen-dosennya, dan toko-toko yang kalau di sini kelihatan kayak biasa gitu ya, toko di pom bensin gitu, kalau buat saya waktu hari-hari awal itu kayak, wah keren sekali nih, kayak di film-film gitu. Jadi semuanya difotoi, terus karena saya blogger, saya suka nulis, di blog itu semuanya saya blogkan. Jadi ya kadang-kadang kalau baca lagi konyol sendiri rasanya. Jadi tadi Bapak cerita Bapak berangkat sendiri. Itu tahun berapa Pak waktu itu? Saya S2-nya mulai tahun 2008 Pak. 2008 berangkat ke sana lewat beasiswa Fulbright, dan memang keharusannya adalah kita harus berangkat sendiri di awal itu. Kalau misalnya ingin mengajak keluarga, baru 6 bulan kemudian boleh mengajak keluarganya. Tapi di kasus saya karena waktu itu istri saya bekerja ya tidak bisa, jadi saya berangkat sendiri. Gitu ya Pak ya. Oke baik Pak. Nah, jadi Bapak mendapatkan Fulbright ya Pak ya. Tentunya untuk mendapatkan beasiswa ini tidak sembarangan. Ada seleksi ya Pak. Bisa cerita dikit dong Pak tentang hal itu? Oh iya, ada seleksinya Pak. Seleksinya menurut saya lumayan ketat sih. Saya melamar beasiswa Fulbright 3 kali. Begitu lulus kuliah langsung melamar, wawancarai, tapi kayaknya mungkin waktu itu saya belum cukup meyakinkan gitu, akhirnya belum dapat dulu. Begitu juga di tahun kedua malah tidak dipanggil sama sekali. Yang ketiga setelah saya setelah 3 tahun mencoba dan setelah beralih profesi untuk menyesuaikan dengan bidang yang ingin saya pelajari waktu itu, akhirnya saya mendapat beasiswa itu. Luar biasa Pak Wawan. Nah, Pak Wawan,
Bapak S2 di University of Arkansas, kemudian melanjutkan S3 di University of Arkansas. Ini yang mengejutkan saya, mengapa Bapak mengambil keputusan untuk studi terus, tidak berhenti? Oh iya, sebenarnya sempat berhenti sih Pak, berhenti dulu, balik ke Indonesia dulu, dan saya dari Indonesia apply lagi untuk beasiswa S3. Dan alasannya adalah mungkin karena waktu itu mumpung masih ini ya, mumpung masih muda ya, dan ada kesempatan, jadi ya saya manfaatkan kesempatan itu. Sebelum saya pulang dari Amerika itu, yang pertama kali saya sudah sudah mengajukan apa namanya beasiswa, apa istilahnya teaching assistantship, untuk mendapatkan pembebasan SPP dan mendapatkan apa stipend bulanan itu. Tapi waktu itu terlambat saya mengajukannya. Jadi sama mereka dikasih tahu, oke, tahun ini kamu terlambat, tapi melihat aplikasimu, motivasimu, kayaknya kami bisa mempertimbangkan untuk tahun depan. Jadi saya pulang dan aplikasi saya masukkan lagi, dan tahun depannya ya syukurlah dapat itu Pak. Berarti Bapak kembali ke University of Arkansas ya Pak ya? Iya Pak. Oke. Nah, tahun demi tahun sudah dilewati dan lain sebagainya. Saya mendengar Pak Wawan ternyata membaur di dalam kehidupan akademis di universitas tersebut. Itu terbukti bahwa Bapak menjadi semacam ketua asosiasi mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Kemudian ada kegiatan misalkan fun bike atau apa, Bapak menjadi video editor atau apa, itu saya tidak tahu. Iya. Kemudian Bapak yang lebih gila lagi itu ya, naik mobil sendiri ke Amerika keliling-keliling gitu. Iya. Nah, begini Pak Wawan, karena saya punya teman ekspatriat ada di Malang, ya, maunya belajar bahasa Indonesia, tetapi yang terjadi adalah mereka itu justru menarik diri Pak Wawan. Misalkan, mereka tinggal di sebuah perkampungan begitu ya Pak. Ya, menarik dirinya tuh gini Pak Wawan, kalau jalan di kampung, itu mereka pakai kacamata hitam. Kemudian kalau jalan tuh larinya cepet-cepet gitu ya. Mau ke pasar besar, mau beli ayam takut. Atau mau beli sesuatu, sabun di toko tetangga takut. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa Pak Wawan seberani itu? Mempunyai suatu dorongan untuk berbaur di sana. Silahkan cerita Pak. Iya. Pada dasarnya saya suka ngomong pertama, dan saya suka kenal orang, dan mungkin karena kebiasaan ini ya, kebiasaan suka sastra dan budaya, akhirnya mengenal orang dengan budayanya itu menjadi bagian dari apa yang harus saya lakukan kalau ke tempat baru. Terus selain itu juga lingkungannya di lingkungan kampus University of Arkansas itu kan sangat ini kan, sangat heterogen, banyak mahasiswa internasional. Jadi orang di sana juga ketemu mahasiswa asing itu biasa, tidak terlalu membedakan atau bersikap apa ya, diskriminatif. Jadi kita untuk lebih mengenal mereka jadi tidak sulit juga. Tidak ada yang menghambat sama sekali. Tergantung orangnya memang ya. Kalau orangnya sangat tertutup biasanya akan kumpul hanya dengan kelompok tertentu gitu. Tapi saya manfaatkan selama di sana untuk sebisa mungkin mengenal orang itu. Dan hal lain mungkin yang mempengaruhi adalah sebelum berangkat ke Amerika itu kan saya sudah suka sastra dan suka baca-baca, dan salah satu buku yang paling menginspirasi saya itu buku Orang-orang Bloomington, tulisannya Profesor Budi Dharma di UNESA itu Pak. Itu kan ceritanya tentang tentang orang-orang di masyarakat di Bloomington sekitar kampus University of Indiana. Nah, saya punya keyakinan bahwa Pak Budi Dharma itu bisa menulis seperti ini karena beliau mengenal betul lingkungan di situ, orang-orang yang kerja di kampus, orang yang di luar kampus, dan bahkan struktur sosialnya. Dan itu motivasi saya untuk berbaur, karena setidaknya saya ingin mengenal tempat di mana saya akan tinggal beberapa tahun, dan harapannya bisa menuliskan sesuatu tentang itu. Harapannya saya dulu ya ingin menulis kumpulan cerpen kayak Pak Budi gitu, tapi jatuhnya malah jadi kumpulan essay. Berarti kuncinya adalah Pak Wawan
bahwa kita itu harus menanamkan di dalam pikiran kita. Kalau kita mau ingin maju, berarti kita harus mengambil keputusan di dalam diri kita. Misalkan yang tadi Bapak katakan, yuk saya harus belajar kulturnya, kebiasaannya, dan berbaur dengan komunitas yang ada di sana ya Pak ya. Waduh, luar biasa Pak Wawan. Oke, nah jadi Bapak Ibu semua yang nonton atau mahasiswa, seorang Wawan Eko Yulianto dalam bidang sastra, saya rasa tidak perlu diragukan ini ya, kajian James Joyce, Michael Muhammad Knight, ya, dan penulis Muslim Asia Selatan dan Amerika Afrika telah beliau lakukan ya. Belum lagi karya-karyanya yang di mana-mana gitu ya, di media cetak atau media elektronik gitu, tulisannya yang bergizi ya dan seksi ya. Maksudnya seket kurang siji ya. Oh, gitu ya. itu usia 2 tahun yang lalu Pak ya. Nah, sekarang ini lebih ke tulisan Pak Wawan. Ya. Iya. Nah, Pak Wawan kan kita kenal sebagai penulis yang cukup aktif ya. Itu di beberapa media elektronik, di web itu saya lihat ada beberapa tulisan Pak Wawan. Nah, Pak Wawan, kalau kita ngomong soal esai, ya, sebetulnya struktur esai yang baik itu seperti apa, Pak Wawan? Ya, esai itu menurut saya bentuk tulisan non-fiksi yang paling membebaskan. Dalam artian, bentuknya tidak ada yang sangat baku, kita bisa menggabungkan antara hal-hal serius yang biasanya ditulis di tulisan ilmiah dan hal-hal yang sifatnya personal. Jadi dalam hal bentuk atau struktur esai itu bisa beragam. Tapi yang paling utama adalah di tiap-tiap esai itu kita menyodorkan sebuah argumen. Argumennya bisa berupa keinginan untuk menjelaskan, bisa keinginan untuk membujuk orang, atau bahkan keinginan untuk mendebat sesuatu yang kita anggap tidak betul. Nah, argumen ini yang menurut saya paling penting. Sedangkan untuk bentuknya sendiri, kita bisa menggunakan berbagai macam cara, bisa menceritakan seperti menarasikan sebuah kejadian, bisa membeberkan secara struktural gitu, misalnya ada poin A, poin B, poin C, atau membandingkan antara satu hal dengan yang lain, itu bisa bermacam-macam. Atau bahkan bisa dibuat seperti puisi kadang-kadang Mbak Dan, yang sangat ekstrim itu menulis esai, menarasikan tapi bahasanya ada rimanya, ada aliterasi, jadi kayak karya sastra beneran begitu. Jadi memang sangat membebaskan untuk bentuknya. Yang penting adalah ada argumen yang ingin disampaikan, ada satu hal yang ingin ditawarkan. Gitu ya Pak ya. Saya itu kalau baca tulisannya Pak Wawan kok asik sekali ya. Artinya itu banyak sebuah referensi-referensi yang Bapak masukkan di dalam tulisan Bapak. Nah, misalkan membawakan sebuah tema tertentu begitu ya. Bapak selalu memperkaya gambaran yang Bapak tuliskan di esai itu dengan membuat sebuah acuan dari berbagai sumber di dalam tulisan itu. Pak Wawan, saya mau tanya, apakah ada hubungan ya Pak ya, kebiasaan membaca dengan esai yang berkualitas? Sangat menurut saya Pak ya, sangat, karena untuk membuat esai meskipun sangat personal, kita kan tetap menggunakan prinsip they say, I say itu Pak. Jadi sebelum kita mengatakan sesuatu, sebelum I say, saya harus they say. Dan they say itu adalah menceritakan apa yang sudah disampaikan orang di dalam video, dalam film, dalam buku, atau dalam tulisan sehari-hari. Jadi membaca itu bagian yang pertama sebelum kita menyampaikan gagasan kita sendiri. Untuk mendapatkan they say-nya itu tadi, kita harus melakukan itu, dan akhirnya kita baru mengatakan I say dalam sebuah esai. Oh gitu ya. Wajib prinsipnya. Wajib ya Pak ya. Nah iya. Bapak Ibu semuanya yang menonton channel saya ini, Pak Wawan barusan menjadi pemenang penulis esai film yang terbaik yang diadakan oleh Ristek ya Pak ya waktu itu. Kemdikbud Pak. Kemendikbud ya Pak ya. Iya. Nah ini kan kaitannya dengan sebuah tulisan ya Pak ya. Yang menjadi penyakit kita itu Pak. Gimana sih meskipun kita meresensi atau menulis sebuah kritik terhadap film, idenya itu dapat dari mana Pak Wawan? Oke, itu Pak ya. Pertanyaan gimana besar Pak Wawan kira-kira? Ya? Gimana Pak Wawan kira-kira Pak? Iya, kalau ide saya percaya ada di mana-mana Pak ya.
masalahnya tidak semua kita ini siap untuk menangkap ide itu dan membekukannya dalam sebuah tulisan. Membekukan di sini dalam artian yang positif ya, bukan dalam artian membekukan nggak bisa diapa-apakan lagi, tapi menempatkan di satu tempat agar bisa dibaca orang gitu ya. Sebab kalau tidak kita bekukan di satu tempat itu, ya tulisannya ngelambiar kemana-mana dan akhirnya tidak ada yang bisa menerima gitu. Jadi menangkapnya itu yang penting, dan untuk menangkap itu kita ya memang perlu membiasakan diri coret-coret, merekam, menulis hal-hal yang kita lihat dan kita amati, terus kita respons begitu. Jadi kebiasaan menuliskan apa yang melintas di depan kita itu yang menurut saya harus diawali. Dan buat saya yang blogger ini, hal itu bisa dilakukan melalui misalnya blogging, di mana tidak ada tuntutan untuk membuat sesuatu yang bagus atau berarti, tapi paling tidak kita mencatatnya. Jadi media itu menjadi sebuah tempat di mana kita itu bisa menuangkan ide dan berlatih ya Pak Wawan ya. Iya. Nah, coba dong Pak Wawan tadi cerita tentang tulisan yang sudah dimenangkan tadi oleh Pak Wawan tadi. Bisa cerita dikit Pak? Oh iya, jadi minggu lalu itu, 2 minggu yang lalu ada lomba di Pusat Pengembangan Perfilman, Musik, dan Media Baru. Jadi mereka mengadakan lomba, lombanya itu adalah membuat ulasan atas film-film yang diputar di TVRI antara hari Senin sampai Kamis atau apa gitu. Dan saya tahunya hari Kamis siangnya, dikasih tahu kawan di Jogja yang suka ngeresensi film, saya ikuti itu, saya lihat, waduh kebetulan filmnya ini film cinta Brontosaurus, film anak muda, dan saya tidak akrab. Akhirnya ya saya tonton, inginnya membuat ulasan yang ya bagus, seperti itulah. Kalau misalnya filmnya bagus kan ulasannya bagus. Tapi ternyata filmnya ya seperti itu tidak benar-benar sesuai dengan selera saya. Akhirnya ya saya komentari bahwa film ini bagus, penjualannya bagus, menarik, kata orang, membahagiakan, tapi ada satu bagian dalam film ini yang tidak disoroti orang, yaitu semua karakter perempuannya kok orang-orang yang tidak ditunjukkan memiliki agensi sosial begitu. Mereka ditunjukkan sebagai orang-orang yang santai di kafe, di rumah, tapi terus memaksa suaminya begini, atau dia bekerja tapi nggak disoroti sama sekali pekerjaannya. Akhirnya saya punya argumen bahwa film ini secara sistematis memiliki ketimpangan di sana. Ya, itu yang saya ajukan, dan ya syukurlah sama sama panitianya dianggap sebagai esai terbaik minggu itu. Wah, itu luar biasa. Selamat ya Pak Wawan. Luar biasa. Wah, Pak Wawan, ini diskusinya semakin hot. Tidak terasa, ini sekian menit kita sudah lewat Pak Wawan. Nah Pak Wawan, sebelum kita mengakhiri interview kita pada siang hari ini Pak Wawan, kayaknya kita perlu dapat motivasi dong dari Pak Wawan. Bagaimana Pak Wawan supaya kita itu kreatif menulis, ya, tidak mandek, tidak ada kebekuan seperti yang dikatakan Pak Wawan tadi, khususnya dalam situasi yang sekarang di mana orang pada kerja di rumah dan lain sebagainya Pak. Di masa pandemi ini mestinya kita aktifkan begitu Pak Wawan. Monggo Pak Wawan, silahkan berikan motivasi. Oke. Iya, bagi saya menulis itu sangat penting. Membuat tulisan yang baik dan mempublikasikannya itu sangat penting. Tapi kalau kita melihat itu langsung, seolah-olah itu sesuatu yang sangat besar. Maksudnya kalau kita ingin langsung mencapai membuat tulisan yang bagus, itu sesuatu yang seolah-olah sulit. Tapi ada satu hal yang menurut saya bisa dilakukan dan akan sangat bagus dilakukan kapan saja, yaitu mencatat respons kita terhadap sekeliling. Mencatat respons kita ini bisa berupa membuat tulisan satu paragraf, membuat caption untuk Instagram misalnya, atau menulis di blog tentang apa-apa yang kita lihat dan apa-apa yang berlangsung dalam hidup kita. Sebab kalau tidak kita catat hal yang sedikit itu, biasanya akan menghilang. Nah, kebiasaan yang seperti ini akhirnya membuat kita lebih mudah, menurut saya, saat dipertemukan dengan tugas menulis yang lebih besar, misalnya menulis artikel atau menulis esai begitu. Karena setelah terbiasa mencatat respons kita terhadap sekeliling, saat nanti kita harus membuat esai, kita tahu bahwa meskipun kertas kita kosong, asalkan kita mau mencari sumber, googling sedikit,
kita catat responsnya, lalu kita kumpulkan, kita sintesis, akhirnya juga kita akan mendapatkan essay yang kita butuhkan itu. Jadi menurut saya untuk masa pandemi ini mencatat itu akan semakin penting. Karena apa? Karena kita ini kan setiap hari semakin banyak webinar yang kita temui di mana-mana. Sementara kalau kita tidak memaksa diri untuk mencatat, yang terjadi adalah kita seperti kodok yang melompat dari satu webinar ke webinar yang lain tanpa mendapatkan sesuatu yang akan bisa kita pertahankan dan kita berikan ke orang lain. Jadi begitu, Pak. Luar biasa, Pak Wawan. Jadi kesimpulannya, kita ini perlu sebuah media pengingat, dan pengingat itu adalah apa yang Bapak sebutkan tadi, blog atau apapun catatan itu pada dasarnya itu adalah ide yang sementara kita dapatkan. Nah, pada waktu yang tepat, ketika ide itu sudah kita tuangkan, nanti kita sintesiskan lagi, akan muncul sebuah tulisan yang bagus ya Pak Wawan ya. Dan yang paling penting adalah semangatnya untuk terus maju dan mau melakukan dan membuahkan hasil yang nyata. Gitu Pak Wawan ya. Setuju, Pak. Waduh, terima kasih kepada Bapak Dr. Wawan Eko Yulianto. Semoga semuanya sehat dan Bapak selalu sukses di dalam pekerjaannya Pak ya. Terima kasih Pak Wawan atas diskusinya pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi Pak. Mari Pak. Mari, terima kasih Pak.